mendengarkan podcast ini. Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 kita mulai. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi masalahnya bukan hanya kerakusan, keserakahan, tetapi juga kebebasan. Si bungsu mau bebas dari cengkeraman orang tua, bebas dari pengawasan orang tua, bebas dari kontrol dan kendali orang tua, lepas dari dominasi kekuasaan orang tua. Ini penting, saudara. Ini ciri dari orang yang terhilang. Nah, bentuk atau ekspresi atau wujud luarnya baru tinggalkan rumah, bergaul dengan perempuan-perempuan berdosa dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ia tidak mau dibelenggu, diikat oleh orang tuanya. Itu intinya. Oke, teruskan. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Jadi ia merasa berhak memiliki apa yang diperoleh dari bapaknya itu. Dia mengklaim itu miliknya. Kata memboroskan itu juga menunjukkan keberhakan si anak bungsu ini memperlakukan harta yang ada padanya. Itu bentuk klaim yang jelas, klaim yang nyata bahwa itu miliknya, dan ia bisa menggunakan sesuai dengan keinginan, selera demi kebahagiaan dan kesenangannya. Terus, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Bapak Ibu, dalam segala hal kita itu membutuhkan Tuhan. Dalam segala hal. Saya kadang-kadang, saudara, kalau ketemu melihat sesuatu, misalnya saya lihat ada anak muda bawa gitar terus ngamen, saya membayangkan kalau itu anakku, gimana? Tragis. Ada kejadian-kejadian yang memilukan, dan saya membayangkan Sani itu anakku. Bisa apa aku? Apalagi kalau bicara soal kekekalan. Nah, kalau si bungsu dihajar seperti ini, siapa yang bisa tolong? Jadi jangan sombong, saudaraku. Sering saya mengatakan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku, keluargaku, dan orang-orang yang kukasihi di dalam tangan-Mu. Aku berlindung kepadamu. Aku mengungsi kepadamu, Tuhan. Jangan pada waktu kita kuat, tidak bermasalah, kita tidak merasa sangat membutuhkan Tuhan. Kita harus selalu sangat membutuhkan Tuhan. Coba seperti si bungsu ini. Kalau Tuhan sudah hajar, jangan coba-coba. Jatuh miskin,
penjaga babi sampai mau makan makanan babi. Bukan tidak mungkin loh Tuhan mengajar orang yang dikasihinya seperti ini. Lebih baik kita tidak sampai dihajar begitu, saudara. Apalagi kalau penghajaran itu dia kekekalan, waduh, lebih mengerikan. Lebih baik kita berdamai dengan Tuhan. Aku memerlukan Engkau, Tuhan, dalam segala hal. You are my everything. Kau segalanya bagiku. Teruskan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Oke, saudara, si bungsu tadi berkata, aku telah berdosa kepada surga dan Bapakku. Aku mau datang, aku mau mengatakan aku tidak layak jadi anak Bapak. Ketika dia pulang, sambutan orang tuanya begitu mesra. Sambutan orang tuanya begitu mesra. Dia bisa berubah pikiran loh. Wah, saya nggak usah ngomong jadi orang upahan. Rupanya aku masih disambut seperti anak atau sebagai anak. Ternyata aku disambut sebagai anak. Dia bisa berubah pikiran itu, saudara. Tapi tidak. Nah, ini pertobatan yang sejati dengan integritasnya bahwa dia tidak berhak mengklaim apapun yang dimiliki Bapak. Dia mau kembali pada Bapak dan hidup dalam kontrol, dalam dominasi, dalam kekuasaan. Saudara melihat ya, banyak orang Kristen ya, dalam hubungannya dengan Tuhan, dia hanya menekankan kasih sayang Tuhan. Pada waktu aku lemah dia kuatkan, pada waktu susah dia hibur, dia mengerti, dia peduli. Seakan-akan itu cukup bisa membanggakan Tuhan. Seakan-akan itu cukup bisa membanggakan Tuhan, saudara. Tetapi ini orang Kristen yang kanak-kanak terus. Kanak-kanak terus. Dan dari pihak gereja juga sering menekankan hal ini. Apa masalahmu, Tuhan akan pedulikan. Apa problemmu, Tuhan mengerti. Dia mau menghapus air matamu. Ini sebenarnya tanpa sadar memperkerdil jiwa. Lalu di balik pernyataan itu muncul, saudara sekalian, keberhaan untuk mengklaim Tuhan. Aku layak disayangi, aku layak dilindungi, aku layak dijaga. Padahal saudara, memang kita ini biji mata Tuhan, pasti dijaga, pasti dilindungi. Jangan hanya melihat hak, tapi juga lihat kewajiban. Kalau seseorang bertobat sungguh-sungguh, lihat saudara sekalian, dia tidak lagi mengklaim apa yang dimiliki Bapak.
Sebaliknya dia rela untuk didominasi, dikontrol, ya, dikendalikan oleh bapak. Oke, teruskan. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Iya, dia berhak marah. Dia berhak punya keinginan. Dia berhak punya keinginan. Dia berhak marah. Dia merasa berhak perasaannya dilayani. Dia merasa berhak memiliki keinginan. Dia merasa berhak untuk meledakkan emosinya, perasaannya. Dan dia tidak mau masuk. Ini sikap kurang ajar. Si bungsu memang pernah kurang ajar meninggalkan rumah. Tetapi si sulung lebih menyakitkan karena mempermalukan ayahnya atau bapaknya di depan para orang upahan hamba-hambanya, dan bukan tidak mungkin juga tamu-tamu yang lain yang hadir itu. Terus Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. jadi ayahnya bicara apa memang tidak disebutkan di situ. Saya kira khotbah singkat itu, saudaraku. Khotbah tanpa doa pembukaan. Saya kira dia sempat memberikan semacam renungan gitu, atau mini seminar. Dia jelaskan, ada percakapan. Kenapa kamu marah? Kira-kira gitu, saudara. Terus, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. ya pokoknya kita tidak tahu apa yang dikhotbahkan si ayah kepada si sulung, tapi si sulung mengatakan ini. Pokoknya bapak tidak peduli aku, gitu. Bapak pilih kasih. Lihat dia menilai bapaknya. Saudara bisa membayangkan bahwa si ayah ini pasti orang yang berjiwa agung, pemurah. Tapi lihat cara dia menilai bapaknya, sangat negatif. Kok tega loh sama aku begitu kau papa, gitu. Negatif, saudara. Dan yang paling konyol adalah dia tidak mendapat impartasi atau penularan spirit gairah dari papanya. Bergaul bersama-sama, kok nggak ikut ngerasa adiknya pergi. Nah, bisa didramatisir ketika ayahnya mulai sedih, ya, galau, duka cita. Mungkin si sulung sempat berkata, ya Pak, anak setan begitu papa pikirin. Udah biarin saja. Mau mampus, mampuslah dia. Mana dia hormat sama papa? Dia minta harta. Terus sekarang dia, nah macam-macam ya. Nah kita tuh heran ya, kenapa bersama-sama dengan bapaknya, tapi tidak memiliki pikiran perasaan seperti bapaknya, tidak tertulari. Jawabannya sederhana, dia punya dunia sendiri. Dia tidak masuk dunia orang tuanya. Dia tidak masuk pikiran perasaan orang tuanya. Dia punya dunia sendiri. Oke, terus. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, kalau membaca ayat awal tadi, harta itu telah dibagi. Betul nggak? Harta itu telah dibagi. Ini untuk si bungsu, ini untuk si sulung. Apa dia tidak tahu bahwa harta itu miliknya? Bisa tidak tahu. Tapi itu kemungkinan kecil, pasti dia tahu. Kemungkinan yang paling tepat, dia di dalam kendali orang tuanya. Itu kemungkinan paling tepat. Nah, di Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini, kita temukan dua anak terhilang. Pertama terhilang di luar rumah, tetapi kembali lagi. Dan yang kedua terhilang di dalam rumah. Anak bungsu yang terhilang di luar rumah akhirnya bertobat dan pulang ke rumah dengan pertobatan yang benar, yaitu bersedia hidup dalam ketertundukan, kekuasaan atau dominasi bapaknya. Tetapi yang sulung tidak dikatakan bertobat sampai akhir perumpamaan tersebut. Tidak ada penjelasan bahwa si sulung menyadari kesalahannya. Walaupun tindakannya nyata-nyata mempermalukan orang tuanya di depan para pegawai, budak dan banyak tamu undangan yang bisa juga hadir pada waktu pesta diadakan menyambut kepulangan anak bungsu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi kekhawatiran yang sangat beralasan, sebab faktanya dapat kita saksikan di banyak gereja. Ada banyak orang-orang Kristen di dalam gereja merasa berstatus sebagai orang yang sudah bertobat. Jadi kalau membaca kisah anak bungsu, dia membayangkan dirinya itu seperti si bungsu yang pernah terhilang dan sekarang sudah kembali. Jadi merasa sudah bertobat. Orang-orang ini merasa nyaman sebagai orang-orang yang sudah bertobat dan merasa sudah menjadi anggota keluarga anak-anak Allah. Hanya karena mereka berhenti dari praktek hidup yang melanggar hukum dan norma umum dan mulai pergi ke gereja. Ini tragis, saudaraku. Sudah bertobat. Dan banyak orang-orang seperti ini merasa sudah menjadi seperti anak bungsu yang ada di rumah. Anak bungsu yang sudah pulang. Tidak merasa sebagai anak bungsu yang ada di luar sana. Merasa sebagai anak bungsu yang sudah pulang. Kan rata-rata begitu kan, saudara. Lihat inti dari permasalahan itu. Tadi sudah saya singgung. Tidak mau hidup dalam dominasi orang tua. Merasa berhak atas hidupnya. Merasa berhak atas hidupnya. Nah, kita melihat ada banyak orang Kristen yang hari ini memang bergereja, tidak melanggar moral norma umum, dan merasa berhak memiliki hidupnya. Apa yang dia mau beli, dia beli. Apa yang dia ingini dikejar untuk dicapai, dia usahakan. Orang yang masih memiliki dirinya sendiri. Ini kelompok satu ini bahaya, saudara. Di lain pihak ada banyak orang-orang Kristen di dalam gereja merasa sudah berstatus sebagai orang yang bertobat seperti anak bungsu ini, nyaman, tetapi sebenarnya mereka belum berkategori bertobat. Saya sudah kemukakan, saudara, mengenai apa itu Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, dibaca lagi. Lukas 15 ayatnya yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Di ayat berikutnya nanti ada lagi ayat yang bunyinya di sini ada tambahan malaikat-malaikat bersorak-sorai atau bersukacita.
Tapi dikatakan di sini ada sukacita di surga. Di surga siapa kalau bukan Tuhan sendiri? Apa yang bisa membuat Tuhan sampai bersukacita, saudara? Apakah hanya ke gereja, seseorang yang ke gereja bisa membuat Tuhan bersukacita? Kalau misalnya ada seorang ibu berkata, Pak Pendeta, apa? Bersyukur Pak Pendeta. Ada apa, Bu? Bersyukur Pak Pendeta, suami saya sudah ke gereja. Oh, puji Tuhan, malaikat di surga bersorak-sorai. Orang tua berkata, Pak Pendeta, anak saya sekarang sudah ke gereja loh Pak. Haleluya Pak. Oh, puji Tuhan. Ada sukacita di surga kalau satu jiwa bertobat. Satu jiwa bertobat, bersukacita. Apalagi 1000 jiwa. Wah, lebih heboh. Ukuran pertobatannya itu apa? Apa yang bisa membuat Tuhan itu bisa bersukacita, saudaraku? Ya tentu pertobatan yang benar, di mana seseorang yang tadinya dalam pemilikan atau ownership, pemilikan kuasa lain, sekarang bersedia untuk hidup dalam ketertundukan kepada Tuhan, tanpa merasa punya hak untuk mengklaim apapun dari Tuhan. Nah, itu yang dikatakan Filipi 2:5, mengosongkan diri, di mana orang merelakan untuk melepaskan hak-haknya. Nah, sebaliknya ada banyak orang-orang Kristen di dalam gereja yang merasa tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah meninggalkan gereja. Dari muda memang jadi anggota pemuda di gereja, dewasa jadi anggota dewasa di gereja itu, tua jadi majelis, merasa sebagai orang-orang benar yang lebih tidak memerlukan pertobatan. Mereka merasa sudah membela Tuhan, artinya setia membela gerejanya, padahal mereka tidak memiliki spirit seperti Bapa. Tidak seperti Bapa di surga, tidak memiliki pikiran perasaan Kristus. Hal mana seperti anak sulung yang bersama-sama dengan Bapa, tetapi tidak memiliki pikiran dan perasaan bapaknya. Saya dari kecil Kristen, saudara, dan dalam lingkungan orang-orang Kristen dari kecil. Jadi saya mengerti betul kelompok orang-orang seperti ini, tahu betul. Nah, bagi Bapak Ibu yang dari kecil Kristen, ada di lingkungan Kristen, pasti mengerti betul kelompok orang-orang ini. Tidak pernah berbuat jahat, dari muda baik, ya, remaja anggota remaja gereja, pemuda anggota pemuda gereja, dewasa muda jadi anggota dewasa muda, tua jadi majelis. Tapi perhatikan, dia tidak memiliki apa? Spirit Bapak. Kalau saya sering menggunakan kalimat ini, saudaraku, tidak memiliki kodrat ilahi. Menyeramkan juga, saudara. Kalau kemudian kita masuk gereja yang tidak sama dengan denominasi yang diikuti oleh orang tua saya atau keluarga saya waktu saya masih anak-anak. Sekarang saya masuk gereja yang meledak-ledak, yang bicara mengenai Roh Kudus, karunia roh, penglihatan, saudara, ya. Saya pun juga nyaris tidak memiliki kodrat ilahi. Kalau Tuhan tidak rubah tahun-tahun belakangan ini, saya juga tidak pernah mengerti itu. Nyaris. Jadi ada orang yang pernah jadi orang yang tidak ke gereja, lalu bergereja, merasa sudah bertobat. Padahal dia masih memiliki dirinya sendiri. Ada orang yang tidak pernah jadi orang jahat, dari muda ke gereja, rajin, giat, tapi tidak memiliki kodrat ilahi. Ya, dua-duanya salah, saudaraku. Dengan keadaan itu, orang-orang Kristen tersebut merasa tidak perlu memiliki pertobatan yang radikal lagi. Pertobatan yang radikal itu artinya, kalau dulu hidup dalam pelanggaran moral, lalu bergereja, begitu ya saudara. Ini cukup radikal namanya. Pertobatan radikal itu kita butuhkan
Bukan satu titik, tapi dalam garis panjang, saudara. Kita butuhkan itu. Kita butuhkan. Jadi begitu seseorang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan bersedia dimuridkan, itu seperti kereta api yang jalan dan tidak boleh berhenti. Seperti tumbuh-tumbuhan hidup yang harus tumbuh terus dan tidak boleh berhenti. Tidak boleh, harus terus. Begitu tak jalannya. Jangan tak, udah jalan dulu. Sekarang mandek. Sekian tahun jalan lagi. Tidak heran kalau orang sampai tidak mengenakan kodrat ilahi. Tadi sudah saya katakan dari kecil saya Kristen, saya tinggal di tengah-tengah masyarakat Kristen. Saya sekarang jadi pendeta, hidup di tengah-tengah masyarakat gereja. Saya mengerti sekali hal ini. Mengerti sekali. Banyak orang Kristen seperti orang-orang mati yang tidak memiliki kehidupan, dalam tanda kutip kehidupan ilahi. Dalam satu komunitas yang mestinya diisi orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Komunitas kita ini adalah komunitas orang-orang yang mestinya sudah kehilangan hidup. Sebab dengan ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita bukan milik kita sendiri. Dengan percaya Tuhan Yesus, kita telah disalibkan 2000 tahun yang lalu di Bukit Kalvari. Sekarang kita hidup hanya untuk kepentingan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang-orang Kristen seperti mati, tidak memiliki kehidupan ilahi di dalam komunitas yang mestinya diisi orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Komunitas orang percaya yang ideal adalah orang-orang yang berkarakter seperti anak-anak Allah. Ciri-cirinya sudah tidak memiliki kesenangan dunia, mata hatinya terarah ke kerajaan surga, hidupnya dipersembahkan hanya untuk kepentingan Tuhan. Orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, yang kerinduannya belajar firman Tuhan, dan akhirnya berkerinduan kuat bertemu dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kehidupan orang-orang seperti ini pasti memancarkan dua hal. Yang pertama kesucian Tuhan, yang kedua dimensi kekekalan. Nah, kalau gereja tidak diisi oleh komunitas orang-orang yang berkarakter seperti itu, maka gereja menjadi kumpulan orang-orang beragama. Dan sekarang inilah hari ini. Gereja kumpulan orang-orang beragama. Ia bicara soal misi, ia bicara soal sosial, entah panti jompo, yatim piatu, dan lain sebagainya. Kegiatan gereja memang masih eksis. Jumlah jemaat atau jumlah anggota gereja masih bisa stabil. Banyak kegiatan-kegiatan rohani seperti misi sosial dan lain sebagainya dilakukan. Tetapi sesungguhnya mereka tidak bertumbuh secara benar dalam kedewasaan rohani yang dikehendaki oleh Allah. Dan kalau kita masuk komunitas itu, warna kita sama. Sudah sama. Sama sudah. Sekarang kita mau membangun komunitas dengan warna yang lain. Yang memiliki ciri-ciri kehidupan anak-anak Allah tadi. Dunia sudah tidak menarik lagi. Kerinduannya firman Tuhan. Kalau suruh membela Tuhan, membela tanpa batas, baik makan, minum, atau apapun yang lakukan semua untuk Tuhan. Berkerinduan bertemu dengan Tuhan, menantikan kerajaan surga, matanya terarah ke langit baru, bumi baru. Komunitas ini yang mestinya dimiliki, dan kalau ada orang masuk ke dalamnya, tertulari. Nah, karena komunitas orang-orang Kristen, tentu tidak semua ya, tapi pada umumnya ya. Komunitas orang-orang beragama yang memang baik, tapi bukan orang-orang yang betul-betul rela untuk dikuasai, didominasi oleh Allah. Orang-orang baik yang merasa sudah bertobat seperti anak bungsu. Orang-orang baik yang tidak merasa bertobat lagi seperti si sulung yang tidak memiliki kodrat ilahi.
Kalau orang masuk ke situ, ikut warnanya sama. Mereka punya kegiatan liturgi, terus kumpulkan dana, bangun gereja, punya sekolah. Oh, sekolahnya maju. Punya yayasan. Oh, sekolahnya juga keren, punya rumah sakit bahkan. Anda tahu nggak? Meleset, tahu nggak? Amin, amin, meleset, meleset. Coba kalau sudah begini mau perbaiki dari mana? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu bagaimana memperbaiki. Sudah terstruktur, sistematif dan masif. Terstruktur, sistematif dan masif. Terstruktur, sistematif dan meluas. Sudah susah. Nah, kita jangan buat kesalahan yang sama lagi. Biasanya mulai tercipta pelayanan itu usaha membuat gereja eksis. Jemaatnya ada, kalau bisa bertambah, aset gereja juga ada, punya gedung, punya uang untuk menjalankan operasional pelayanan, kegiatan gereja maksudnya, para rohaniwannya terjamin gitu. Nanti nyambung gini, kemakmuran jasmani. Lalu ini biasanya ya untuk kelompok tertentu jadi wakil Tuhan yang mendoakan, memberkati gitu ya. Tapi kalau untuk gereja-gereja sekarang, ya, kemakmuran. Fokusnya bukan bagaimana dikembalikan kerancangan Allah sempurna menjadi sempurna ya, tapi pemenuhan kebutuhan jasmani. Nyambung ini udah, saudara itu sudah. Dengan kondisi seperti ini sering terjadi penyalahgunaan kepercayaan jemaat. Manipulasi dalam kegiatan gereja banyak terjadi tanpa disadari. Kegiatan yang sebenarnya hanya untuk kepentingan pribadi dan individu ya, kepentingan pribadi individu dan kepentingan lembaga diakui sebagai kepentingan Tuhan. Di sini terjadi bisnis di dalam gereja. Lalu terbangunlah yang namanya rezim, kartel. Lalu bangun sekolah Alkitab, ya enggak? Lalu bangun sekolah Alkitab, oke? Ayo yang lulus jadi aktif, jadi pelayan di sini digaji juga, atau muka-muka gereja, ayo dikirim, digaji, dicukupi. Itu semua kegiatan agama nih. Orang-orang yang hidup dalam pelacuran, perjudian, ayo masuk gereja, bertobat. Namanya tertulis dalam kerajaan surga katanya ya. Malaikat di surga bersorak-sorai. Terus sekarang bagaimana kita bisa menyadarkan orang-orang ini, kamu belum bertobat dengan benar. Sebab standar yang Tuhan kehendaki itu sempurna. Kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup dalam dominasi atau kekuasaan Tuhan. Sekarang kita melihat kesalahan ini. Kesalahan atau bukan? Kesalahan atau bukan? Kesalahan. Tapi kita kalau bicara begini kan rasanya kayak paling benar. Tapi kalau saudara belajar firman Tuhan dari kemarin kan, iya ya, parah ya. Sampai kita tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Ini bukan hanya di gereja kelompok mainstream, juga kelompok karismatik yang baru-baru sama. Jadi kartel. Jadi kayak rezim. Dicengkeram. Sekolah Alkitabnya dengan doktrinnya, gereja dengan sistem organisasinya. Injil yang sejati yang Tuhan ajarkan tidak mendarat. Nah, kalau Tuhan sekarang beri kesempatan kita untuk berbicara, ya, 4 mata, bisa khotbah di depan 5 orang, 10 orang, 20 orang, 200. Wah, betapa kita manfaatkan situasi itu, saudara. Ya. Kita harus memeriksa diri secara jujur sebagai individu. Juga memeriksa diri secara jujur sebagai bagian dari komunitas gereja Tuhan. Kita bukan mau menyerang gereja lain, enggak. Apa sih untungnya kita menyerang gereja lain? Apa sih
Sakit jiwa kita kali kalau kita mau ribut nyerang gereja lain. Kita mau membangunkan, mensiumankan. Salah itu. Ayo bangun. Bertobat itu bukan hanya dari orang yang tidak bergereja, lalu bergereja. Tapi hidup dalam kedaulatan Tuhan. Dalam kekuasaan Tuhan. Tapi kalau sudah mengkartel begitu, wah, dengan doktrin-doktrin yang kuat, wah, sudah susah diubah, saudara. Kita berani bicara, kita dianggap sesat, saudara. Jika kita menemukan penyimpangan, kita tidak boleh takut untuk mengakui salah dan bertobat, sebab kalau keadaan salah tersebut berlangsung berlarut-larut, maka pada titik tertentu tidak bisa diperbaiki, point of no return. Jadi secara individu orang rusak tidak bisa balik, secara komunitas organisasi tidak bisa diperbaiki lagi, sudah rusak. Jadi kalau dulu abad 5 sampai abad 14-15 kekristenan disebut sebagai abad kegelapan, ini gelap lagi nih sekarang. Ini gelap lagi. Yang saya pahami inilah saatnya iblis dilepaskan itu. Kejahatan luar biasa terang-terangan sudah. Dan orang-orang Kristen dikepung oleh tentara iblis. Jangan dibayangkan dikepung itu pakai senjata. Enggak. Ini kalau bicara soal keberimanan, dikepung dengan berbagai pengaruh jahat. Dikepung dengan berbagai filosofi sesat. Dan sekarang faktanya memang terdapat gereja yang sudah melembaga menjadi organisasi yang sangat kokoh dan permanen. Mereka merasa sebagai gereja yang meneruskan gereja Tuhan mula-mula. Merasa pewaris gereja Tuhan. Padahal keadaan hidup rohaniwannya, jemaat dan pola kegiatan organisasi jauh dari yang Tuhan kehendaki. Rata-rata orang mengklaim dirinya sebagai gereja yang benar. Lihat kalau nama gereja. Gereja itu selalu namanya itu rata-rata bagus. Injil sepenuh, Injil sejati. Ya. Pokoknya yang mantep-mantep. Gereja orang suci. Ya. Pokoknya mantep-mantep. Tapi apakah benar gereja-gereja ini meneruskan apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Ternyata kalau kita melihat jujur berdasarkan analisa yang tadi saya tunjukkan, jauh dari yang Tuhan kehendaki. Gereja-gereja seperti ini hanya mencetak, memproduk orang-orang beragama yang setia dan fanatik terhadap lembaga gerejanya serta pemimpinnya, tapi tidak setia kepada Tuhan. Tidak menemukan Tuhan. Kesetiaan di sini artinya kesediaan hidup suci, kesediaan meninggalkan kesenangan dunia dan membela pekerjaan Tuhan tanpa batas dengan segenap hati. Nah, kalau kita bicara begini kan, lalu orang tanya gini saudara, Eras, sekarang gue bingung dengerin lu ngomong. Sekarang lu maunya apa sih? Kalau saya tanya begitu, jawab saya begini, gue juga bingung maunya apa ya. Cuman yang saya lihat ini kekeliruan. Sudah fatal ini. Tentu bagaimana meluruskan ajaran ini. Bagaimana meluruskan ajaran ini. Nih ya Bapak Ibu mungkin tidak menghayati seperti saya menghayati. Karena Bapak Ibu tidak masuk di wilayah itu. Nggak semua ya. Nggak semua. Kalau saya kan tahu dari gereja yang mainstream. Dulu kan gereja saya gereja mainstream. Yang umur 200-an tahun ya. Itu orangnya baik-baik. Baik-baik. Dari kecil itu anaknya sekolah minggu remaja. Tetap di gereja. Sampai jadi majelis. Tapi tidak berkodrat ilahi. Kayak si sulung. Ini kalau gereja karismatik nih ya. Bertobatlah ayo. Jangan berdosa. Maju ke depan. Bertobat kan. Betul. Bikin gereja yang merasa lebih suci. Lebih Roh Kudus. Tapi ngerti nggak bahwa itu nggak cukup. Harus hidup dalam dominasi Tuhan.
nanti berdiri lagi kerajaan gereja, ya. Lalu pendetanya itu kayak yang menjadi pemilik atau owner, ya. Bendaharanya istrinya atau menantunya, ya. Ngerti maksudnya? Terus nyanyi di depan jemaat, bersama keluargaku melayani Tuhan. Waduh, bagus banget ya. Padahal itu nggak semua ya. Itu rezim. Jemaat itu melayani keluarga itu. Jaminan semua tercukupi kan. You terhormat kan. Nanti kalau bapaknya meninggal, anaknya yang mewarisi. Tanah-tanah gereja atas namanya. Saudara bisa ngerti maksudnya? Saya itu menghayati itu, ngerti banget. Itu kelas gereja lokal. Kalau kelas sinode, lah, udah. Itu kan jabatan itu juga menyenangkan, betul nggak saudara? Ada gajinya, ada kehormatannya di mata pemerintah, di mata masyarakat. Jadi gereja yang kokoh, bikin sekolah Alkitab. Yang udah lulus, ayo kita buka gereja sana, gereja sini. Tapi sinode memiliki kebenaran ini enggak? Yang sedang saya ajarkan. Kalau tidak, kan jadi rezim. Enggak jelas mau dikemanakan. Nah, orang tanya, Eras, lu maunya apa sih? Gue juga gak tahu ngomong apa lagi. Kamu kritik orang, tapi kamu mau gimana? Ya saya kan cuma melihat kesalahan dulu nih. Dari mana membenahinya kan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Udah begitu kokoh. Tapi kita ini kan pejuang, saudara. Pejuang yang nggak takut mati, nggak takut rugi, ya, nggak takut diasingkan. Ya sekarang kita start dari keadaan kita hari ini. Kita bebenah diri dulu yang benar. Kita belajar firman Tuhan terus menerus. Dan kita belajar terus berjuang, saudaraku, untuk bisa masing-masing kita mengibarkan bendera Tuhan. Kalau setiap individu mengibarkan bendera Tuhan, setiap individu ya, maka gereja lokal mengibarkan bendera Tuhan. Dalam kelompok sinode, bendera Tuhan. Semua benderanya Tuhan. Kalau individu belum mengerti apa artinya pertobatan yang sejati, bahwa bertobat itu artinya hidup dalam pemerintahan Tuhan, dominasi. Yang berkibar bendera siapa? Bendera sendiri, itu secara individu. Secara gereja lokal, nggak mungkin bendera Tuhan. Secara sinode, sama. Paling-paling orang ya, fanatik itu hanya fanatik terhadap sinode atau organisasinya. Tidak fanatik terhadap Tuhan. Nah, sekarang saya tanya saudara, bendera yang berkibar dalam hidup saudara ini benderanya siapa? Selama ini, bendera yang berkibar di dalam hidup saudara itu bendera siapa? Berkibarlah benderaku. Sekarang kalau si bungsu pulang bawa bendera sendiri, dia nggak akan ngomong begini, Papa, aku jadi orang upahan, jadi hamba saja. Betul nggak? Dia sudah taklukkan, biar bendera Papa yang berkibar dan aku melayani Papa. Kan begitu. Itu baru namanya bertobat. Apalagi si sulung, gua dengar ribut rame-rame. Ada apa itu? Ini Tuhan, adik Tuhan pulang. Papa, Ayanda lagi bikin pesta. Apa? Wah, pamrih naikin, tambah tinggi itu benderanya. Dia marah, dia nggak mau masuk. Betul nggak? Yang mengadakan pesta siapa? Yang punya rumah siapa? Yang lebih berkuasa siapa? Yang berhak mengibarkan bendera siapa? Lu kok dia punya bendera sendiri? Jujur ya saudara, kita itu untuk menurunkan bendera kita itu susah. Sekarang ini ya banyak saudara, memang lumayan sudah mau diturunkan benderanya, cuman setengah tiang. Karena benderamu setengah tiang, Tuhan juga setengah tiang. Duka cita. Mau nggak you turunin, you lipet, you bakar. Jangan you lipet, you setrika lagi, nanti dikibarkan ulang. Pertobatan itu sama dengan
mengibarkan bendera Tuhan dalam hidup. Jadi seandainya si sulung itu tidak punya bendera sendiri, waktu dia pulang dia tanya sama budak atau hambanya atau orang upahan di rumah papanya atau ayandanya, ada apa ini? Begini Tuhan, ini Tuhan, ada Tuhan pulang. Ayanda senang sekali. Wah, dia juga senang. Dia juga masuk terus ikut. Oh, senang. Dia peluk adiknya. Ini enggak. Ada apa ini? Ini Tuhan. Oh, Ayanda tuh senang banget. Dia nggak tahu nih si budak. Dia pikir ini si abang ikut bahagia gitu. Begitu subuh loh, Papa senang banget kasih cincin baju. Diam, dibentak. Itu orang upah atau budaknya kaget. Gue salah apa kalau gue ceritain? Apa adanya gue diomelin. Diam kamu, jangan ikut-ikutan Papa. Loh, kan diam. Waduh. Sampai akhir cerita dia tidak menurut. Dia tidak menurunkan benderanya. Saudara, ini sudah merupakan darurat, emergency. Saudara dan saya harus merasa ini darurat. Ini bahaya. Kalau tidak segera kuturunkan benderaku, bahaya. Keburu mati, kita pulang masih bawa bendera sendiri. Lalu di pintu masuk gerbang surga, malaikat bilang, ini bendera siapa? Kalau iblis kan bilang begini, ayo mana benderamu, kibarkan masing-masing, hore. Lalu senang, hore. Tapi kalau anak Tuhan tidak, semua bendera harus dibakar. Harus dibakar. Ingat, jangan diturunkan, dicuci, disetrika, dikibarkan lagi. Berat nggak jadi Kristen sekalian? Berat. Berjuanglah mau jalan sempit itu maksudnya demikian. Orang-orang Kristen yang salah memahami kasih karunia, memandang kasih karunia dalam Kristus Yesus itu tidak menuntut pertaruhan sama sekali. Nah ini, udah bertobat, aku mengaku salah, ampuni aku. Nah, salah. Sekarang saya masuk ke satu wilayah pengajaran yang bisa rumit, ya rumit, tapi ini penting. Walaupun susah ya saudaraku, saya menunjukkan begini Bapak Ibu. Ini nggak sederhana loh, ini penting banget. Ini doktrin, begini. Orang pasti berpikir saya ini hypergrace. Nggak apa-apa. Karena hypergrace itu memang ada unsur gobloknya ini. Tapi dia nggak lengkap. Jadi begini. Salib ini memikul semua dosa. Salib ini memikul semua dosa. Semua dosa itu dipikul, saudara. Jadi kalau kita bilang, Tuhan ampuni aku mengampuni kamu. Dalam rangka hubungan kita pribadi dengan Bapa. Dengan Bapa. Ampuni aku, Bapa. Dalam hubungan kita dengan Bapa, ketika kita tidak memenuhi standar kesucian. Kan kalau orang bertobat, wah ampuni dosa-dosaku. Terus pendeta berkata, Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Dia telah memikul di kayu salib. Sudah. Sebenarnya kamu tidak minta ampun pun dosamu sudah dipikul. Kamu gak minta ampun nih, dosamu sudah dipikul. Masalahnya ini. Masalahnya di sini. Karaktermu ini loh. Karaktermu ini loh. Masalahnya di dalam sini, saudara. Masalahnya di sini. Orang sadar nggak sadar, tahu nggak tahu, dosanya dipikul di kayu salib. Dari A sampai Z, manusia pertama, manusia terakhir, siapapun. Masalahnya adalah keadaan orang ini. Jika tidak demikian, maka nggak ada penghakiman. Artinya, nggak ada penghakiman lagi, semua masuk neraka saja. Nggak usah ada penghakiman. Berhubung ada kayu salib,
semua dosa dipikul. Maka ada penghakiman ini dalam sini. Kalau orang-orang Yahudi dihakimi menurut Taurat, kalau orang-orang non-Yahudi yang bukan orang Kristen juga dihakimi menurut nurani mereka. Orang Kristen dihakimi menurut perkenanan Tuhan. Maka Paulus berkata, aku berjuang, aku berusaha. Baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Jadi saudara jangan merasa gini, aku udah minta ampun tuh. Hehehe. Udah minta ampun. Kualitas dirimu ini. Waktu kita bilang Tuhan ampuni aku. Ini hubungan kita dengan Bapa yang tidak harmoni. Karena kita tidak memenuhi standar kesuciannya. So sorry Tuhan. Jadi permintaan maaf kita sebenarnya harus lebih cenderung pada keadaan kita yang tidak memenuhi kesucian Tuhan. Bukan kesalahan itu saja, bukan perbuatan keliru itu saja, tetapi keadaan kita yang tidak memenuhi standar Tuhan, standar kesucian. Makanya bertobat tuh nggak cukup dengan datang ke gereja dari orang yang melanggar moral, lalu nggak melanggar moral, enggak. Makanya tadi ingat ya, sekali begini Pak, sekali tek, jalan terus, nggak berhenti nih, terus nih, sampai mati. Ngerti nggak ya? Kayak hypergrace. Wah dosa diampuni semua selesai, enak dong. Ya terserah situ yuk bilang enak atau nggak enak. Nggak enak karena kalau kamu anak Tuhan, kamu harus sempurna. Penebusanmu harus membuat kamu ya keluar dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kembali dari nenek moyang. Ini yang orang Kristen, yang non Kristen dihakimi menurut perbuatan. Kalau tidak ada salib, apanya mau dihakimi? Masuk neraka semua sudah, betul nggak? Ngerti maksudnya? Jadi pertobatan kita itu harus dipahami dengan benar. Saya ulangi ya, kalau orang kan selama ini salah, minta ampun Tuhan, aku udah pukul orang tadi, ampuni Tuhan, aku udah pukul orang. Masalahnya bukan hanya pukul orang itu, potensi mukul orang itu loh. Potensi dalam dirimu mukul orang lo itu loh. Karena tidak memenuhi standar kesucian. Tuhan ampuni, aku tadi nyolong Tuhan. Udah diampuni ya, udah diampuni. Masalahnya bukan soal perbuatan mencuri itu, semua dosamu dipikul di kayu salib, sudah beres. Keadaanmu ini yang harus kamu bereskan. Nah untuk yang ini lain waktu dijelaskan.